Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar Quran hadis. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang Bapak buat pada video sebelumnya yang belum selesai videonya, yakni tentang pembahasan hukum bacaan tafhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang hukum bacaan tarqiq. Apa sih hukum bacaan tarqiq itu? Tarqiq menurut bahasa, secara bahasa, suatu yang halus. Sedangkan dalam ilmu tajwid, tarqiq ialah bacaan yang halus atau tipis sebagaimana tafhim. Tarqiq pun berlaku pada huruf lam jalalah atau lafaz Allah dan juga huruf ra. Tarqiq pada lafzul jalalah atau pada lafaz Allah yaitu apabila ada lafaz Allah sebelumnya terdapat huruf yang berharakat kasrah. Perhatikan contoh tarqiq berikut. Nah, contohnya pada kalimat bismillah. Bismillah, maka bunyi Allahnya harus dibaca tipis atau halus. Bismillah. Disebabkan karena huruf lam jalalah atau lafaz Allah, huruf sebelumnya yakni huruf mim berharakat kasrah, maka dia dibaca tipis. Contoh yang kedua, lillah. Lillah, lafaz Allahnya dibaca tipis disebabkan karena huruf lam jalalah lafaz Allah didahului dengan huruf yang berharakat kasrah yakni huruf lam. Sedangkan bacaan tipis pada huruf ra terdapat beberapa ketentuan, yaitu pertama, apabila ra berharakat kasrah, baik ra tersebut berada di awal kalimat, di tengah kalimat, atau berada di akhir kalimat, baik kata yang menunjukkan pekerjaan fiil maupun kata yang menunjukkan nama isim. Nah, maka dia harus dibaca tipis setiap huruf ra yang berharakat kasrah. Yang kedua, apabila sebelum ra ada ya mati, sebelum ra tersebut ada ya mati atau ya sukun, maka dia harus dibaca tipis. Dan yang ketiga, apabila sebelum ra sukun atau ra mati terdapat huruf yang berharakat kasrah dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Huruf isti'la adalah khusadatin zaq ya. Kha, sada, dada, ta, za, ghain, qaf ya. Kemudian perhatikan contoh bacaan berikut ini pada contoh ra yang dibaca tipis. Min syarri ma. Min syarri ma, huruf ra-nya berharakat kasrah, maka dia harus dibaca tipis walaupun dia berada di tengah kalimat. Wal asr, bunyi ra-nya harus tipis walaupun ra tersebut berada di akhir kalimat. Atau al qari'atu, ra yang berada di tengah kalimat dia harus dibaca tipis karena sebab dia berharakat kasrah. Wal fajr, ra-nya tipis karena berharakat kasrah. Selanjutnya tentang hukum bacaan jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Jawazul artinya boleh ya. Secara bahasa Arab jawazul artinya boleh. Jawaz boleh berarti. Wajhaini artinya dua ketentuan. Dan apabila digabung secara bahasa jawazul wajhain artinya boleh dua ketentuan. Secara istilah artinya boleh dibaca tipis, boleh pula dibaca tebal. Terjadi hal ini terdapat pada huruf ra saja. Yang pertama, apabila ada huruf ra mati sebelumnya ada huruf berharakat kasrah dan sesudahnya ada huruf isti'la. Ada huruf ra yang mati atau sukun tetapi sebelumnya
sebelum ro sukun tersebut ada huruf yang berharakat kasrah dan sesudahnya adalah huruf isti'la, maka dia boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Dan yang kedua, apabila ada huruf berharakat sebelumnya ada huruf isti'la mati, dan sebelum huruf isti'la ada huruf berharakat kasrah. Apabila ada huruf yang berharakat sebelumnya ada huruf isti'la, ro yang berharokat baik harokatnya kasrah, fathah atau dhammah, kemudian sesudahnya ada huruf isti'la yang huruf isti'la tersebut mati, dan sebelum huruf isti'la ada huruf berharokat kasrah, maka dia boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Nah, sedangkan berlakunya jawazul wajhain ini hanya berlaku pada huruf ro saja. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pada kalimat ro yang dibaca boleh tipis boleh tebal. Mirsodun, mirsodun, ya. Firqatun boleh dibaca tipis, tipis. Mirsodun, mirsodun, atau boleh dibaca tebal. Mirsodun, huruf ro-nya lebih tebal suaranya, ya. Atau firqatun, tipis, boleh juga tebal. Firqatun, firqatun. Sebabnya kenapa? Huruf ro mati sebelumnya ada huruf yang berharakat kasrah dan sesudahnya ada huruf isti'la. Huruf shad adalah huruf isti'la, kemudian qaf adalah huruf isti'la. Yang kedua contohnya ainal qitr, boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Ainal qitr, ainal qitr, qitr, ya. Kenapa sebabnya? Karena huruf ro yang berharakat kasrah sebelumnya ada huruf isti'la mati, dan sebelum huruf isti'la ada huruf yang berharakat huruf kasrah. Qaf adalah huruf yang berharakat kasrah, dan sesudah huruf isti'la, sesudah huruf ro itu ada huruf ro. Ro-nya boleh berharakat kasrah, dhammah atau fathah, maka dia berlaku hukum jawazul wajhain. Nah, demikian saja pembelajaran kita, sambungan dari pembahasan tentang hukum bacaan tafkhim, tarkik dan jawazul wajhain pada materi sebelumnya. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Silahkan diberikan tanda ataupun digaris bawahi yang penting-penting pada bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.